untuk kemudian kita masuki, kita singgahi. Pertemanan terlalu banyak untuk kita cari. Organisasi mudah untuk bisa kita masuki. Tapi mendekati Allah dan dibersamai Allah itu bukan perkara gampang. Lagi-lagi, masuk organisasi pakai apapun silakan, keluar masuk juga boleh, nggak boleh kok. Mengatasnamakan dirinya bukan juga boleh. Tapi kemudian mengaku bahwa kita adalah dekat sama Allah dan dibersamai Allah, apakah ada sebuah jaminan? Cukup bersama dengan Allah. Itu mungkin salah satu antara cara hadirin agar kita ini lapang dalam menyikapi sebuah musibah apapun. Ada hikmah hadirin bahwa disitulah mungkin cara Allah ingin Allah melihat makhluk yang Allah sayangi agar dia senantiasa ingat kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam hadirin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosanya. Dan Allah ampuni, Allah ampuni. Tapi ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dengan istrinya itu juga tidak kemudian melupakan. Maka kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan sejak hari itu saat Nabi Adam kemudian diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi ini, Nabi Adam tidak pernah kemudian menengadahkan wajahnya ke langit karena rasa malu dan takutnya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu kemudian Rasulullah SAW memberikan satu gambaran hadirin sikap orang-orang yang beriman itu adalah fa inna ahadukum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bil raqab. Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang Allah sematkan iman yang kuat, mereka itu bahagia dengan penderitaan. Sebagaimana ada sebagian orang yang kemudian karena lemahnya iman, dia bahagia dengan kenikmatan. Kalau senang ke semua orang ya Pak, kalau dapat kenikmatan senang ya Pak. Tapi bisa enggak kemudian lagi cara berpikir kita itu kemudian berubah bahwa sesungguhnya itu bukan sekedar musibah. Ya memang sakit, ngeluh boleh Pak. Tapi Al-Quran memberikan panduan innama ashku bati wa husni ilallah. Silakan ngadu sama Allah. Mintanya jangan. Gak usah malu Pak minta sama Allah. Jadi boleh ngeluh tapi ngeluhnya sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Bertahun-tahun beliau menangis sampai matanya buta. Kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam. Nangis, sedih. Seorang Rasul tetap manusia biasa Pak. Tapi tidak pernah kesedihannya itu ditampakkan, jangankan kepada orang lain lewat sosmed gitu Pak, kepada keluarganya pun tidak, kecuali hanya ilallah. Innama ashku bati wa husni ilallah. Lalu boleh Pak. Kalaupun panjenengan kita ini sakit kemudian menceritakan sakit itu tidak apa-apa, sekedar untuk menyampaikan, tapi bukan keluhan. Jadi ada orang-orang yang seperti itu hadirin. Dan sejarah banyak mencatat bukan sekedar Nabi Ayub alaihissalam yang kemudian dalam riwayat beliau sakit selama 18 tahun. Dan selama 7 tahun itu kemudian dikomentari misalnya untuk meminta dan berdoa kepada Allah untuk minta kesembuhan. Itu artinya selama 7 tahun saat itu Nabi Ayub tidak pernah berdoa minta kepada Allah kesembuhan dari sakitnya. 7 tahun itu berapa hari Pak? Kan itu saja. Ada di antara sahabat Rasulullah SAW di fase Makkiyah itu, kalau tidak salah namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini mendapatkan musibah sakit selama 30 tahun dan tidak pernah kecuali terbaring di atas kasur. Terbaring. Ketika saudaranya kemudian datang menyampaikan rasa iba, Pak, mendoakan rasa iba, menangis itu, maka Imran bin Husain mengatakan tidak perlu bersedih. Kalimatnya Masya Allah. Dia mengatakan aku suka
kalau penyakit yang ada pada diriku membuat Allah suka. Untuk menjadi koreksi barang-barang. Hari ini mungkin di antara para bapak ada kesedihan, ada perasaan kita terguncang, jiwa kita bergetar, melalui perbuatan itu. Tapi rasakan bahwa itu memang Allah yang sedang tunjukkan kecintaannya kepada kita dengan cara seperti itu. Baik hadirin. Maka tidak ada kesia-siaan hadirin. Dan itu adalah bagian cara untuk mengukur kualitas iman seseorang adalah dia tidak akan pernah kemudian dibiarkan oleh Allah kecuali mesti dihadirkan dengan ujian. Jadi ujian itu dalam kehidupan kita itu adalah sebuah keniscayaan kalau kemudian kita ini pengen dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia berkualitas. Mohon maaf. Kalau anak panjenengan misalnya pengen, kalau sekolah pengen udah kan Pak. Naik lah ya Pak. Kalau sekolah tadi insya Allah Pak, ada mungkin kalau ini berkepanjangan misalnya, kita ada berharap. Mungkin ada anak lulus SD langsung SMA. Kalau kuliah gitu ya, malah langsung kuliah, ya beneran apa ya? Cuman khawatirnya nanti kalau ini kemudian penyikapannya salah, apunten saja. Saya sama istri itu belum satu pekan kalau nggak salah di daerah Gadosari saya tunjukkan itu. Saya tunjukkan ada rombongan, ada berapa rombongan itu. Lomba manuk Pak. Lomba manuk itu dibiarkan. Dan di situ ada mobil aparat ada. Saya mau keras pasti akan tahu. Ada mobil aparat ada. Tapi sholat kok itu pakai masker apa enggaknya di lomba guru itu? Emang masih tempat corona, tempatnya COVID itu. Makanya akan jadi Pak, ini generasi kalau berada di zaman ini akan ada orang jadi gila. Bukan gila ininya Pak, tapi lo bisa mikir benar ini. Kalau situasinya cara seperti ini kemudian terus dipertahankan oleh para pejabat itu, seolah-olah akan ada banyak anak-anak dan keluarga stres. Stres Pak benar. Siapa yang stres? Zamannya ini biasa duduk dari kamera, belum belajar ilmu. Dan saya juga guru Pak. Saya juga guru. Emang gampang ngulang bocah? Ada Pak Haji Mujahid. Tanyakan saja, ngulang apa gampang? Anaknya paling bunker anaknya. Tukaran karo mana ini karo bapaknya gitu. Orang cekli HP, kulit-kulit dari cekli HP. Udah Pak, tunggu saja kalau itu. Makanya kemudian perlu kita waspadai ya, bahwa jangan-jangan ini bagian dari sebuah makar besar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya sabar Pak, sabar. Dalam kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini yang kita sadari. Baik hadirin rahimahumullah. Itu adalah salah satu dan antara bagian ujian seperti itu. Kita memang terbatas. Baik, kemudian yang terakhir hadir di antara bentuk ujian itu adalah ujian yang Allah datangkan lewat tangan-tangan orang kafir. Ujian ada 4 hal ya. Kemudian kita tahu ujian yang bentuknya perintah, ujian yang berupa larangan, ujian bentuk musibah, ujian yang Allah datangkan lewat orang kafir. Dan itu menggambarkan kualitas kita. Kalimatnya sudah Allah sematkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 itu. Walam tarallah angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kalimatnya walam tarallah itu, kalau para ahli ilmu mengatakan mudah, sedikitpun mereka tidak akan pernah merasa bahagia ketika orang-orang Islam itu kemudian kekeh dalam keimanan. Makanya ini rumus di sepanjang sejarah. Ketika kemudian ada pemimpin, ketika ada orang-orang yang beriman, itu kemudian dibuli, disiksa,
itu menggambarkan pemimpin dolim. Itu rumus Pak. Jadi sesungguhnya hadirin yang menyebabkan kemudian umat Islam itu disiksa itu karena keimanannya. Sudah baca Ashabul, baca Raja Namrud, Raja Fir'aun gitu. Ada nggak raja kemudian itu? Raja Namrud itu adalah raja yang namanya kemudian kualitas pekerjaannya diabadikan dalam Al-Quran Pak. Prestasi kerjanya, tapi dia tetap musuh orang beriman. Dan itu aku. Dua pemimpin di antara pemimpin kafir itu yang diapresiasi mampu memimpin negara dengan baik itu salah satunya Raja Namrud. Kalau kerja, jadi ada memang Pak, orang kafir itu Namrud, tapi tetap dia adalah musuh Allah SWT dan musuh membawa Islam. Dia tidak akan pernah beriman. Ya, makanya kemudian Nabi Ibrahim itu kemudian dibakar itu bukan oleh kekuasaannya saja, tetapi kekuasaan yang zalim itu mampu melibatkan orang-orang yang lemah di masyarakat Babilonia menjadi orang yang kuat. Itu jahatnya kalau pemimpin zalim itu ngomongnya Pak, itu bisa membangkitkan orang yang lemah jadi kuat. Saya nggak tahu Bu, di negeri ini seperti itu apa enggak, saya nggak ngerti. Baik. Hadirin, makanya kemudian ini pentingnya, apalagi bagi seorang pemimpin Pak. Kalau ujian itu kan ya kita paling ujian kita nggak tapi bisa Pak, paling istri, anak-anak kita, teman kerja itu ya. Dan mereka orang-orang muslim itu aja kita kadang-kadang berat Pak ya, kita bisa sabar. Maka kita lihat contohnya langsung dari teladan kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, katakan, adakah peristiwa ya Rasul yang lebih berat dibandingkan penderitaanmu ketika perang Uhud? Jadi perang Uhud itu memang perang yang dampak akibatnya itu susah untuk dilakukan Rasulullah, karena di situ ada kenangan tentang pamannya yang dicintai itu diperlakukan secara bengis, yaitu dengan cara dibelah dadanya setelah kemudian mati, kemudian jantungnya diambil dan dikunyah-kunyah oleh Jibril. Walaupun Jibril akhirnya kemudian istri Abu Sufyan itu menjadi seorang muslim juga. Takdir Allah Pak, takdir Allah begitu Pak. Makanya jangan pernah menghubungi seseorang itu menuntut takdirnya. Kita doakan Pak, kalau ada pemimpin yang boleh kita doakan, tapi kita tetap peringatkan mereka. Jangan pernah main-main dengan kekuasaan. Dan satu kata ini rumus buat kita. Kata Ibnu Khaldun, orang kalau punya keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah merasa berkuasa. Dia tidak akan pernah menguasai ketika dia berkuasa. Jadi orang kalau jadi pemimpin, saya jadi pemimpin, panjenengan jadi pemimpin organisasi apapun itu, kalimat la ilaha yang kemudian tertancap kuat itu, maka kita tidak akan pernah merasa menguasai ketika kita mendapatkan kedudukan. Maka Rasul menyampaikan ada peristiwa yang jauh lebih menyakitkan, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW kemudian berdakwah di kota Bani Sakif, kota Taif. Itu disampaikan oleh Rasulullah adalah penderitaan yang melebihi sakitnya itu dibandingkan perang Uhud yang menyisakan luka dalam kita. Karena Rasulullah sampai kemudian tidak mau melihat wajah Wahsy Pak sepanjang hidup. Orang yang telah menyebabkan kematian Hamzah itu tidak mau lagi Rasul lihat. Bukan berarti tidak boleh masuk Islam, tetap. Tapi Rasulullah tidak pengen Pak lihat wajahnya. Bukan apa-apa, bukan benci kepada Wahsy, bukan dendam, tapi akan meningkatkan kesedihan kepada umat ini. Tapi Rasul menyampaikan ada peristiwa yang jauh lebih menyakitkan daripada perang Uhud itu adalah ketika Rasulullah berdakwah di kota Taif selama 3 hari. Di hari pertama ketika kemudian beliau datang, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Kulam, dia sampaikan bahwa ada seorang Rasul. Kalimatnya apa? Kalimatnya lebih Pak. Kiswah Ka'bah akan robek kalau kau jadi orang Nabi. Itu kalimatnya menyakitkan. Kiswah tahu ya Pak ya? Yang menurut itu akan robek Pak. Akan tercabik-cabik kalau kau mau jadi seorang Rasul.
Hari kedua datang seorang pemuka. Diketuk menyampaikan apa kalimatnya? Engkau adalah pendusta. Dan bagaimana mungkin aku mau berbicara dengan orang yang dusta? Yaitu dusta bagi masyarakat Arab itu memalukan, apalagi laki-laki. Jadi salah satu karakter laki-laki itu tidak bohong, Pak. Dan memang Allah tidak pernah menciptakan kebohongan di otak kita, nggak ada. Kalau sedih ada di otak kita, bahagia ada, Pak. Kesedihan ada, menangis ada, bahagia ada, senang ada. Tapi bohong nggak ada di otak kita. Makanya kemudian hukumannya adalah orang yang dusta akan Allah cabut ubun-ubunnya kelak dengan cara paksa. Karena Allah tidak menciptakan itu. Dan Rasul mengatakan orang mukmin itu mustahil dia bohong. Adanya apa? Salah, dia salah, tapi ngaku salah. Orang mukmin itu bisa mencuri, bisa, maaf kalau bila bidalik misalnya, bisa membunuh, bisa, berbuat zina, bisa saja karena kelemahan imannya saja. Tapi mukmin tidak akan pernah dusta. Tidak pernah dusta. Karena kalau sudah dusta berarti adanya sifat nifaq. Baik, hadirin. Hari ketika ini puncak. Maka kemudian Rasulullah SAW itu dikejar-kejar masyarakat Bani Saqif. Orang tua, anak kecil, Pak, anak kecil ikut kejar-kejar Rasulullah. Bahkan orang gila sampai budak-budak wanita. Masyarakat Arab itu, Pak, kalau ada seorang wanita, seorang laki-laki itu sekarang di Murawat itu memalukan. Tanya coba aja. Anak-anak waktu sekarang Murawat dulu kan orangnya kayak gitu. Apalagi dikejar-kejar seorang wanita itu. Hadirin. Bahkan sampai dilumpuhkan. Ini pintarnya orang-orang sakit. Jadi kekuatan memang tak betul itu siapa Rasul. Kekuatan mendekati. Rasulullah 6 tahun sudah berjalan 500 km, 12 tahun belajar kurang lebih sekitar 2000 km dengan paling kaki. Berjalan, berjalan. Malaikat Jibril datang hadir. Pertolongan menyampaikan isyarat. Ini bawa suasana kita kalau kita didolimi sama orang kafir lagi. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan, kalau ada darahmu yang menetes di bumi, maka Bani Saqif akan kau berulang. Itu kalau kayak itu dapat kayak itu gimana, Pak? Dipujuk nasisan kayak gitu ya. Rasulullah yang mulia, Pak, terhadap orang kafir Pak, saat itu tadai agar tidak ada satu tetes pun darah yang menetes di bumi. Karena itu dampaknya akan Allah rusak, Allah hancurkan masyarakat Bani Saqif. Jiwa pemaaf yang luar biasa. Bahkan kemudian malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah menempatkan aksabai malaikat jiwa gunung yang mereka siap untuk melakukan apa saja mau. Kalau engkau kemudian mau akan ditimpakan. Tapi Rasul mengatakan bala tidak. Arju anjuk tidak Allah mufasnabihim mayyakutullah wa'ala wa anarju. Ini karakter pemimpin begitu. Karakter pemimpin itu jangankan kepada orang yang sama muslim gitu. Ini jelas belum tahu nasibnya, apakah mereka akan jadi hamba Allah tidak. Masa disakiti, Pak, didolimi, disiksa. Bahkan sudah dibela makhluk yang Allah paling muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril. Kurang apa? Coba, kita lagi susah pengakutan. Kadang-kadang ditilang polisi kehadiran yang sudah udah DPR gitu kan ya. Baik, hadirin, Rasulullah sampai tadi, coba menetesnya saja itu. Rasulullah jangan sampai, Pak. Rasulullah nggak mau agar Allah sampai kemudian menimpakan musibah kepada orang-orang yang jelas memusuhi. Itulah jiwa pemaafnya Rasul mulia. Jadi bukan sekedar kepada orang sesama musuhnya. Ini musuh. Hadirin rahmatullah. Itu salah satu di antara potret ujian, Pak. Ya, ujian terhadap orang-orang kafir. Makanya kemudian beban berat bagi Rasul ketika beliau berdakwah di kota Mekah itu satu hal. Dan ini pentingnya buat kita. Karena
kekuatan iman ini sesungguhnya juga ketika kita dibersamai dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi kata kita akan berbahagia, merasa bahagia itu kalau kita bersama dengan orang yang kita cintai. Buat apa kita bahagia sementara kemudian kita tidak bersama dengan orang